Pak Uda, saya sama Bu Ria kan nanti rencananya mau melakukan praktek coaching. Kira-kira Pak Huda bisa bantu kami nggak sebagai pengamat? Baik Bu R, dalam kompetensi apa yang bisa saya? Begini Pak, saya ingin Bapak membantu saya untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam praktek coaching ini nanti Pak. Baik Bu R, dalam kompetensi apa yang bisa saya? Begini Pak, saya ingin Bapak membantu saya untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam praktek coaching ini nanti Pak. Bagian mana yang ingin saya amati Bu? Saya ingin Bapak nanti lebih fokus mengamati saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah saya merangkum jawaban Bu Ria sebelumnya Pak. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Terus terang Pak, untuk praktik coaching ini sebenarnya saya kurang mampu dalam membuat pertanyaan setelah merangkum jawaban apa sebelumnya. Jadi saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap semoga dari observasi yang dilakukan Pak Nur untuk praktek coaching saya dan Buria nanti, saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan setelah saya merangkum jawaban dari Buria sebelumnya Pak. Seperti itu. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih ya Pak Nur. Ya sudah Bu. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektiono, CGP Angkatan 9, Kota Bandar Lampung. Di sini saya sebagai pengamat dalam praktek coaching dengan peserta yaitu Bapak Nur Huda dan Ibu Ria Dewinta. Selanjutnya untuk pengamatannya langsung kita perhatikan percakapan coaching antara Pak Nur Huda dan Bu Ria Dewinta. Kepada Pak Nur Huda dan Bu Ria dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio atas waktunya yang diberikan pada kami. Gimana Bu Ria, siap? Siap Pak. Nah, ini Pak. Oke, Assalamualaikum Bu Ria, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Pak. Iya Pak, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan hari ini Bu Ria kelihatan agak bingung dan kurang bersemangat. Maaf kalau boleh tahu kira-kira apa masalah Bu Ria. Ntar dulu, salah sorry Bu L. Saya ulang ya. Ya. Alhamdulillah Bu Ria kalau begitu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan hari ini Bu Ria kelihatan agak bingung dan kurang bersemangat. Maaf kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu Ria? Iya Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf ya Pak seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Ria. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah Ibu Pak. sih, bentar. Kok Ibu sih? Bener ya? Benar. Benar, Pak Uda. Oh ya, terus. Sudah? Oke. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini kan saya ini sedang bingung karena nggak lama lagi kan akan diadakannya Olimpiade Sains Nasional. Sebagai pembina Olimpiade yang baru, saya lagi berpikir untuk menyusun strategi pembinaan yang tepat untuk anak-anak. Apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi kebingungan ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan pencerahan dalam strategi pembinaan anak-anak, Pak. Baik, kalau begitu Bu Ria. Kira-kira masih ada output yang diinginkan nggak Bu Ria?
Saya ingin menyusun langkah-langkah pembinaan untuk persiapan Olimpiade Sains tingkat kota dulu, Pak. Semoga nanti ada anak kita yang bisa masuk ke tingkat selanjutnya, biar langkah selanjutnya lebih terarah. Begitu, Pak. Oh iya ya, semoga dari pembicaraan kita ini nanti akan bisa mendapatkan solusi ya Bu. Amin. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 sudah di angka berapa persiapan Bu Ria? Kalau sekarang saya ini masih di angka 6, begitu sih, Pak. Oke, nanti Ibu maunya atau idenya di angka berapa? Kalau saya sih tidak muluk-muluk sih, Pak. Target awal saya itu hanya ingin di angka 8, tapi mudah-mudahan bisa mencapai angka 10. Target tercapai di angka 10 itu yang seperti apa, Bu Ria? Rencananya kan nanti dari 9 cabang lomba olimpiade masing-masing akan mengirimkan 3 anak. Jadi dari setiap cabangnya. Harapan saya minimal ada 1 orang perwakilan dari setiap cabang yang bisa masuk ke tingkat provinsi itu, Pak. Oke. Untuk mencapai target tersebut, rencana yang Ibu susun mulai dari mana, Ibu? Rencananya saya ingin menyusun mulai dari menyeleksi anak-anak dari tingkat sekolah. Dari sekian banyak anak-anak yang ikut seleksi, nanti akan saya pilih masing-masing cabang 3 orang. Lalu kami akan bina untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat kota. Oh, bagus itu. Terus selanjutnya bagaimana, Bu Ria? Nah itu Pak yang masih saya bingung untuk pembinaannya. Jika saya meminta guru mata pelajaran untuk membina, rasanya kecil kemungkinan. Seperti itu sih Pak. Kenapa, Bu? Memangnya? Menurut saya kendalanya itu di masalah waktu. Guru-guru sudah full mengajar dari pagi sampai sore. Kapan lagi waktu pembinaannya? Jika diambil hari Sabtu dan Minggu, kasihan juga tidak ada waktu untuk keluarga. Iya, benar juga sih, Bu Ria. Memang sudah Ibu tanyakan ke guru-guru mata pelajaran belum? Belum semua sih Pak, tapi sebagian besar mereka merasa keberatan. Oh, begitu. Ibu sudah tanya ke pembina olimpiadanya yang lama, sistem pembinaan beliau seperti apa? Sudah Pak, beliau bilang pembinaan yang lama masih mengandalkan guru mata pelajaran. Selain bermasalah di waktu, hasilnya juga belum maksimal. Seperti itu sih Pak, beliau juga menyarankan saya membuat strategi yang baru. Jadi, dari pengalaman beliau tadi yang sudah Ibu utarakan, Ibu sudah menemukan idenya belum? Sudah sih Pak, saya ingin pembinaan ini melibatkan mitra lain seperti bekerja sama dengan universitas atau lembaga lain Pak. Contohnya Unila, ITERA, Dharma Jaya ataupun Primagama. Oke. Menurut saya bagus tuh Bu. Kapan rencananya mau dimulai? Apa saja yang perlu Ibu Ria persiapkan? Saya rencananya di awal akan mengkoordinasikan dulu Pak dengan pihak sekolah, mulai dari Waka Kesiswaan, Waka Humas, dan Kepala Sekolah. Jika disetujui, nanti bersama pihak sekolah menghubungi lembaga tersebut dan membuat MOU-nya. Ide bagus Bu Ria. Dalam menyusun program pembinaan ini, siapa yang Ibu ajak nanti untuk membantu? Iya Pak, nanti saya akan menyusun program pembinaannya, mengatur jadwal sesuai dengan jadwal pembinaan, berdasarkan hasil yang disepakati dengan universitas atau lembaga lainnya. Saya juga akan mempersiapkan kisi-kisi materi yang akan dijelaskan oleh pembina serta target yang akan dicapai, biar pembinaannya nanti lebih terarah. Nanti dari sekolah saya akan dibantu oleh 1 orang tim pembinaan Olimpiade. Begitu sih Pak. Oh ya, kira-kira kapan Bu Ria mau mulai untuk mengkoordinasikannya dengan pihak sekolah supaya ada kejelasan kerjasamanya? Iya Pak, secepatnya Pak. Insya Allah minggu depan akan saya konsultasikan. Saya mau tuangkan ide-idenya dulu biar saya bisa lebih menjelaskan secara detail dengan pihak sekolah. Itu benar Bu. Lalu bagaimana cara Ibu mengevaluasi jalannya pembinaan Bu? Saya rencananya akan mengevaluasi hasil pembinaan anak-anak setiap 2 minggu Pak. Saya akan mengevaluasi langsung dari siswa dan meminta laporan proses dari pembinanya langsung. Seperti itu sih Pak. Bagus sekali tuh Bu Ria. Kira-kira
jika program ini berjalan nih, melakukan kegiatan sesuai dengan yang Ibu rencanakan, kira-kira grade nilainya 1 sampai 10. Yang awal di angka ke-7 atau ke-6 bisa jadi berapa, Bu Ria? Insya Allah saya sudah yakin deh Pak, minimal bisa angka 8 atau 9. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana perasaan Bu Ria sekarang? Jujur sih Pak, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak, saya sudah nggak bingung lagi. Saya sudah punya ide untuk menyusun program pembinaan Olimpiade Sainsnya. Terima kasih ya Pak untuk diskusi dan waktunya. Sama-sama Bu Ria, semoga programnya lancar dan bisa berjalan dengan baik, memberikan hasil yang terbaik untuk sekolah dan anak. Iya Pak, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Huda. Sama-sama Bu Ria. 9 dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya akan melakukan praktek coaching, di mana saya berperan sebagai pengamat, dibantu rekan saya Ria Dewinta sebagai coach dan Pak Nur Huda Budi Pamungka sebagai coach. Untuk praktik coachingnya saya persilakan untuk Bu Ria Dewinta dan Pak Nur Huda. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Ria. Ya, terima kasih kepada Bu Herlina. Di sini saya akan memulai, saya sebagai coach dan Pak Huda sebagai coach. Assalamualaikum Pak Huda, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan Pak Huda ini agak bingung dan kurang bersemangat ya Pak ya. Maaf Pak, kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Pak? Itulah Bu Ria, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Ria ada waktu? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu kok Pak, jangan sungkan Pak, tidak mengganggu kok. Kemana teks saya hilang? Oh, oke. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Ria, beberapa hari ini saya lagi bingung karena nggak lama lagi akan ada di Olimpiade Sains Nasional. Sebagai pembina Olimpiade yang baru, saya lagi berpikir untuk menyusun strategi pembinaan yang tepat untuk anak-anak. Apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi kebingungan Bapak? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Pak? Saya berharap akan mendapatkan pencerahan dalam strategi pembinaan anak-anak, Bu Ria. Oh baik Pak, kalau begitu kira-kira masih ada output yang diinginkan tidak Pak? Saya ingin menyusun langkah-langkah pembinaan untuk persiapan Olimpiade Sains di tingkat kota dulu Bu Ria. Semoga nanti ada anak kita yang bisa masuk ke tingkat selanjutnya. Biar langkah selanjutnya lebih terarah, Bu. Iya Pak, semoga dari pembicaraan kita ini nanti akan bisa mendapatkan solusi ya Pak ya. Amin. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 sudah di angka berapa Pak persiapan Bapak? Kalau sekarang sih masih di angka 6,5, Bu Ria. Oh iya Pak, nanti Bapak mau idealnya di angka berapa Pak? Saya sih nggak muluk-muluk Bu, target awal saya ingin naik di angka 8, kemudian bisa mencapai angka 10 Bu Ria. Target tercapai di angka 10 itu seperti apa ya Pak ya? Rencananya kan nanti ada 9 cabang lomba Olimpiade, masing-masing akan mengirim 3 anak dalam setiap cabang. Harapan saya minimal ada 1 orang perwakilan dari setiap cabang yang bisa masuk ke tingkat provinsi Bu Ria. Oke Pak, untuk mencapai target tersebut rencananya Bapak ingin dimulai dari mana dulu Pak? Susunannya Pak? Oke, rencana saya ingin menyusun mulai dari menseleksi anak-anak dari tingkat sekolah Bu. Lalu saya ikut sertakan seleksi
akan saya pilih masing-masing cabang 3 orang yang akan kami bina untuk mengikuti Olimpiade Sains di tingkat kota. Bagus itu Pak. Terus selanjutnya bagaimana itu Pak? Nah, itu yang saya masih bingung, Bu ya, untuk pembinaannya. Jika saya meminta guru mata pelajaran untuk membina, rasanya kecil kemungkinan. Kenapa Pak memangnya Pak? Menurut saya, kendalanya di masalah waktu, Bu Ria. Guru-guru sudah full mengajar dari pagi sampai sore. Kapan lagi waktu pembinaannya? Jika diambil hari Sabtu, Minggu, kasihan juga. Tidak ada waktu buat keluarga. Iya benar juga ya Pak ya. Memangnya sudah Bapak tanyakan Pak ke guru-guru mata pelajaran yang lainnya? Belum semua sih Bu, tapi sebagian besar merasa keberatan. Oh begitu. Apa Bapak sudah bertanya ke pembina Olimpiade yang lama Pak? Sistem pembinaan beliau seperti apa? Kebetulan sudah Bu. Beliau bilang pembinaan yang lama masih mengandalkan guru mapel. Selain bermasalah waktu, hasilnya juga belum maksimal. Seperti itulah Bu keadaannya. Beliau juga menyarankan saya membuat strategi baru. Jadi dari pengalaman beliau, Bapak sudah menemukan ide belum Pak? Sudah sih Bu. Saya ingin pembinaan ini melibatkan mitra lain, seperti bekerjasama dengan universitas, lembaga lain, contohnya Unila, ITERA, Dharma Jaya, dan lain-lain lah Bu. Menurut saya bagus banget itu Pak. Kapan Pak rencananya akan dimulai dan apa saja yang Bapak perlu persiapkan? Rencananya saya di awal adalah mengkoordinasikan dulu dengan pihak sekolah, mulai dari waka kesiswaan, waka humas, kepala sekolah. Jika disetujui, nanti bersama pihak sekolah menghubungi lembaga tersebut dan membuat MOU-nya, Bu Ria. Ide yang bagus itu Pak. Dalam menyusun program pembinaan ini, siapa saja Pak yang Bapak ajak untuk membantu? Oh iya Bu, nanti saya akan menyusun program pembinaan, mengatur jadwal sesuai dengan jadwal pembinaan berdasarkan hasil yang disepakati dengan universitas atau lembaga nanti. Dan saya juga akan mempersiapkan kisi-kisi materi yang akan dijelaskan oleh pembina serta target yang dicapai. Biar pembina nanti lebih terarah. Nanti dari sekolah saya akan dibantu oleh satu tim pembinaan Olimpiade itu Bu. Kira-kira kapan Bapak akan mulai mengkoordinasikannya Pak? Ulang. Kira-kira kapan Pak Bapak akan mulai untuk mengkoordinasikannya dengan pihak sekolah Pak supaya ada kejelasan kerjasamanya? Iya Bu, secepatnya insya Allah. Minggu depan saya konsultasikan dulu. Saya mau tuangkan ide-ide dulu biar saya lebih bisa menjelaskan secara detail dengan pihak sekolah. Iya benar itu Pak. Lalu bagaimana cara Bapak mengevaluasi jalannya pembinaan itu? Saya rencananya akan mengevaluasi hasil pembinaan anak-anak setiap 2 minggu sekali Bu. Saya akan mengevaluasi langsung dari siswa dan meminta laporan proses dari pembinaannya Bu. Bagus itu Pak. Kira-kira jika program ini berjalan, melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, kira-kira nilainya nanti dari angka 1 sampai 10 yang awalnya tadi 6, itu bisa berapa Pak? Insya Allah saya yakin Bu minimal bisa jadi 8 atau 9, bahkan bisa 10 Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu, terus terang setelah ngobrol dengan Ibu, saya sudah nggak bingung lagi. Saya sudah punya ide atau gagasan untuk menyusun program pembinaan Olimpiade Sainsnya nanti. Terima kasih ya Bu Ria untuk diskusi dan waktunya. Sama-sama Pak, semoga programnya lancar dan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, memberikan hasil yang terbaik untuk sekolahnya. Amin. Terima kasih. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, karena menurut saya Pak, dari praktek coaching yang sudah saya lakukan, tahapan ceritanya mulai dari mengajukan tujuan umum,
identifikasi, terus rencana aksi sama tanggung jawabnya sudah kami lakukan Pak, seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Boleh banget Pak Uda, malah itu yang kami inginkan supaya perbaikan ke depannya. Baik, Bu. Enggak. Oh iya. Saya mengamati tadi pada praktik coaching, Ibu melakukan prosesnya sudah sesuai. Alhamdulillah Pak kalau begitu. Bagaimana pendapat Ibu sendiri? Alhamdulillah kalau sudah sesuai Pak, seperti itu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu nanyakan rencana yang akan dilakukan oleh coach, saat tahap pertama, saya mengamati bahwa Ibu melakukan hanya dengan langsung menanyakan tahapan rencananya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya harus menggali dulu latar belakang kenapa rencana itu dibuat, bagaimana pendapat Ibu. Oh iya benar sih Pak, memang benar tadi saya secara langsung menanyakan rencana Pak Abu Ria setelahnya tanpa menanyakan dulu latar belakangnya. Memang saya rasa seperti itu juga Pak. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak Ibu? Dari diskusi ini saya bisa akan berusaha nanti untuk mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan dari hasil rangkuman jawaban coach sebelumnya Pak. Saya ulang lagi ya.